Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali di materi pendidikan lingkungan hidup. Sekarang judulnya pencemaran lingkungan. Sebelum belajar kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan lingkungan yang sudah dirusak oleh sesuatu itu. Contoh, ada pencemaran lingkungan di darat, di air, dan udara. Nah, di bab ini kita akan bahas pencemaran lingkungan apa saja. Pengaruh lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu tugas wajib setiap manusia. Mau kalian sebagai pelajar, mau kalian sebagai siapapun, maka wajib hukumnya menjaga lingkungan. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan dijaga, maka manusia, hewan, dan tumbuhan akan berlangsung kehidupannya. Jika lingkungan dirusak, maka hewan atau tumbuhan bahkan manusia akan terancam punah kehidupannya. Jika tidak dirawat dengan baik, maka lingkungan alam akan rusak dan bisa mengancam setiap makhluk hidup. Contoh, hutan dibakar, maka hewan lari ke perumahan manusia karena dia mencari tempat perlindungan. Ini gambar di bawah ini, gambar yang ada di layar merupakan beberapa contoh tentang lingkungan. Yang pertama, ada kerusakan hutan. Nah, ini lingkungan sudah rusak karena cara penebangan secara liar oleh manusia yang rakus. Yang kedua, ada taman sekolah. Ini juga lingkungan yang sengaja dibentuk, sengaja dibuat di sekolah agar sekolah lebih asri, lebih adem, lebih ayem. Yang ketiga, ada penanaman pohon bakau. Nah, ini digunakan untuk mencegah kenaikan air laut atau mencegah erosi, mencegah penginggisan tanah oleh air laut. Penanaman pohon bakau atau mangrove. Yang keempat, memberikan pupuk. Nah, ini kalian mau tanam apapun itu, mau sayuran, mau buah-buahan, mau bunga, mau tumbuhan bunga ataupun tumbuhan tanaman yang gede, misalnya jati, silakan. Wajib kalian memberikan pupuk agar apa? Agar tanaman sehat dan tanaman tidak mati. Lihatlah gambar. Di sini ada yang tsunami, ada karena gempa bumi, ada karena lumpur lampindo. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Jadi ada dua kerusakan yang membuat lingkungan rusak. Ada dua faktor yang membuat lingkungan menjadi rusak. Kerusakan lingkungan karena faktor alam seperti bencana alam. Contohnya, ada beberapa contoh bencana alam yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Banjir. Contoh banjir di Jakarta. Lingkungan akan rusak karena air menyapu perumahan. Lingkungan rumah menjadi rusak karena disapu oleh air. Gempa bumi menyebabkan bangunan, tanaman, atau hewan, bangunan rusak, runtuh, hewan mati karena misalnya tergencit oleh bangunan yang runtuh tersebut, dan juga kita bisa jadi tertimpa bangunan yang rusak tersebut. Dan gunung meletus ini bisa menyebabkan seluruh kematian. Jika gunung meletus, di sekitarnya ada tumbuhan yang misalnya bercocok tanam, maka akan mati karena lumpur yang sangat panas. Terus manusia bisa juga mati karena
debu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung, atau hewan juga akan mati karena tidak adanya makanan karena tumbuhan sudah mati. Nah, selanjutnya kerusakan lingkungan bisa terjadi karena perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, ini bisa mengakibatkan banjir. Apalagi jika kalian yang sehari-hari hidup di pinggir sungai, jangan sekali-kali membuang sampah meskipun satu lembar plastik sungai, karena ketika sudah terbiasa maka akan banyak orang yang melakukan hal tersebut. Pencemaran udara, contoh penggunaan kendaraan secara berlebih. Jika kalian bisa menggunakan bus, menggunakan kendaraan umum, ya gunakan umum. Jangan sampai melakukan kegiatan yang kendaraan berlebih agar polusi udara berkurang. Misalnya air dan tanah. Pencemaran air karena terlalu banyak membuang limbah, misalnya limbah kotoran hewan ke sungai, sungai jadi kotor, terus sungai tidak terpakai, sungai menjadi bau. Dan pencemaran tanah, misalnya ya tadi buang sampah tidak pada tempatnya, sudah makan es krim, plastiknya di jalan, di tanah, di selokan. Itu yang menyebabkan rusaknya lingkungan oleh manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan ambil kesimpulan bahwa pengaruh lingkungan itu terhadap keberlangsungan hidup sangat penting. Jadi jaga lingkungan, mau lingkungan alam ataupun lingkungan kalian sebagai manusia, jaga agar tetap keberlangsungan hidup manusia, hidup hewan, dan hidup tumbuhan selalu terjaga dan stabil. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.